Nah, sekarang lanjut sirah nabawiyah. Lihat di halaman berikutnya. Kita bahas masih seputar hijrah ke Habasyah. Waktu itu Nabi SAW menyeberang dari sebuah kota yang ada dekat Jeddah, 60 km itu sekitar Jeddah, nyebrang menuju Habasyah, daerah sekitar Sudan sana. Kemudian beliau, Allah dalam sejarah ini beliau ikut serta ataukah tidak. Yang jelas gini, para sahabat itu untuk mempertahankan imannya, Nabi SAW suruh pergi ke Habasyah, karena di sana nanti ada pemimpin yang bisa lindungi mereka, yaitu Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi ketika itu yang nanti bisa melindungi mereka. Maka iman ketika itu butuh dikuatkan dengan ada pemimpin semacam tadi. Maka pemimpin yang baik, dengan adanya pemimpin yang baik, ya, yang bisa lindungi kita, agama kita jadi mudah untuk dijalankan. Nah, sekarang kita lihat pelajaran ketiga, namun sekarang pada poin ke-7. Baca. Kita hendaknya tidak mengikuti kebiasaan jahiliyah. Nah, poin ke-7, pelajaran pentingnya, kita hendaknya tidak mengikuti kebiasaan jahiliyah. Jahil itu secara bahasa Arab artinya bodoh, tidak paham. Berarti kalau masa jahiliyah artinya masa kebodohan. Berarti ajaran yang nanti kita temukan tidak sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih ajaran beliau. Nantinya ketika syariat Nabi SAW itu datang, hapus tadi perkara-perkara jahiliyah yang mesti dijauhi. Nah, kita lihat dulu penjelasan di bawahnya. Di dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib terdapat suatu ibrah atau pelajaran bahwa ketika ia menceritakan tentang masyarakat jahiliyah, ia mengatakan, kami tadinya kaum jahiliyah, kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perzinaan, memutuskan hubungan silaturahim, mengganggu tetangga. Yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Nah, lihat, dia katakan kami dulu itu masih melakukan perkara-perkara jahiliyah. Berarti masa silamnya ini masih gelap gulita, tidak disinari dengan cahaya iman. Apa contohnya? Lihat di sini disebutkan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kami itu menyembah berhala. Kalau dulu nyembah berhalanya dibuat patung untuk mengenang orang soleh terlebih dahulu. Kemudian para pembuat patung di generasi pertama itu meninggal dunia, sudah tidak ada lagi. Kemudian akhirnya patungnya itu disembah. Awalnya karena apa? Karena berlebihan dengan orang soleh untuk mengenang saja. Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, asalnya dengan orang soleh, orang berilmu, ya, tugas kita itu kalau mau dapat berkah itu dari ilmunya, bukan dari zatnya. Zatnya tidak berpindah. Keberkahan itu tidak ada pada zatnya, namun pada ilmu, pada teladan-teladan baiknya. Orang soleh itu, ya, misalnya nih bekas minum nih. Asalnya kalau orang soleh biasa, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diambil berkahnya dari bekas minumnya, tidak diambil berkahnya dari bekas makannya, tidak diambil berkahnya dari bekas keringatnya. Namun yang mau diambil berkah dari berkah apa? Ilmu. Maka nggak usah berlebihan, ini sampai nanti jadi bahan arakan, ini nanti ada rebut-rebutan, itu bekas minum. Ya kan sebagian masih kayak begitu. Ini awalnya itu penyembahan terhadap berhala, itu nanti disimbolkan berhala tadi kan simbol orang soleh. Orang-orang solehnya ketika itu dibuat
ghulu. Orang-orang ketika itu berlebih-lebihan terhadap orang soleh tadi. Makanya awalnya peringatkan itu dulu, jangan sampai berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Berarti di sini ada menyembah berhala, ada lagi memakan bangkai. Bahasa Arabnya itu maitah. Bangkai itu apa? Contohnya sapi yang sudah mati tidak lewat proses penyembelihan. Berarti matinya ini karena apa? Sakit, keracunan, apa lagi? Ketabrak barangkali. Ya. Kalau memang dia tidak lewat proses penyembelihan sama sekali, matinya namanya maita, bangkai, itu najis dan dihukumi haram. Kalau dihukumi najis, dihukumi haram, tidak boleh diperjualbelikan. Namun kan sebagai masyarakat kita kan masih jual sapi tadi kan? Iya kan? Wah, eman-eman ini masih laku berapa? 1 juta masih bisa dapat. Ada yang 2 juta barangkali. Ini sapi ini wes mati loh ini. Masih bisa laku di situ. Masih lumayan untuk dijual. Kalau dia jual bangkai tadi, dihukumnya apa uangnya? Uang haram. Karena menjual sesuatu yang haram. Ada lagi perzinaan. Ya, dulu orang-orang jahiliyah hubungannya itu bebas. Perzinaan sering dilakukan. Juga orang jahiliyah memutuskan hubungan silaturahim dengan kerabat, hubungannya jadi terputus. Juga mengganggu tetangga, bahkan yang kuat-kuat itu menindas yang lemah. Terus kalimat di bawahnya, apakah Ja'far radhiyallahu anhu ini sedang menceritakan masyarakat jahiliyah pada masanya, ataukah ia membongkar pula keadaan masyarakat pada masa kini yang tak jauh berbeda? Mari kita renungkan kembali perkataan Ja'far bin Abu Thalib tersebut. Niscaya kita akan menemukan korelasi yang tepat dengan keadaan masyarakat kita saat ini. Itulah keadaan masyarakat yang jauh dari agama Allah. Kalau kita lihat, kan tadi Ja'far itu kan ditanya, bagaimana masyarakatmu dulu? Dia jawab, kan masyarakat kami jahiliyah. Kira-kira apa yang disebutkan oleh Ja'far bin Abu Thalib tadi ada nggak di masyarakat kita saat ini? Ada atau tidak? Ada. Berarti yang beliau sebutkan, yang Ja'far bin Abu Thalib sebutkan, ada di tengah-tengah kita. Berarti mengkritik kita yang ada saat ini juga. Masih mempertahankan seperti itu, berarti masih mempertahankan sifat-sifat jahiliyah, ajaran-ajaran jahiliyah. Nah, sekarang kita sebutkan beberapa contoh kelakuan jahiliyah. Sini saya sebutkan nanti sampai 6 contoh. Monggo dibaca. Pertama, bayi perempuan di masa jahiliyah dikubur hidup-hidup. Kalau ada bayi perempuan yang lahir, mereka itu nggak setuju, nggak terima. Kalau dalam keluarga itu lahir bayi perempuan, siap-siap untuk dikubur hidup-hidup. Ya, kita lihat ceritanya di bawah. Lihat saja pada masa sebelum Islam, ketika ada anak wanita yang lahir, maka orang Arab dahulu merasa tidak suka. Coba lihat bentuk ketidaksukaan mereka sebagaimana disebut dalam ayat berikut ini. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah. Sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran surat An-Nahl ayat 57-59. Berarti kalau dapat anak perempuan keadaannya dua. Yang pertama, dia sangat-sangat malu sekali. Untuk menutupi malunya, dia sembunyikan itu. Atau pilihannya, dia menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup.
ya, dikuburkan dalam tanah hidup-hidup. Saking itu dianggap aib loh. Itu dianggap aib. Kalau punya anak apa tadi? Perempuan. Beda kalau mereka punya anak laki-laki. Itu keadaan di masa jahiliyah. Coba lihat lagi perkataan Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, orang musyrik menjadikan malaikat sebagai perempuan dan menjadikannya sebagai anak perempuan Allah. Lantas mereka menyembah malaikat tadi bersama Allah, berbuat syirik. Ada 3 kekeliruan dari perbuatan orang musyrik tersebut. Yang pertama, menyatakan Allah memiliki anak padahal Allah tidak memiliki anak. Yang kedua, orang musyrik menyandarkan anak perempuan pada Allah padahal perempuan itu lemah dibanding laki-laki. Yang ketiga, anak perempuan sendiri tidaklah mereka sukai pada diri mereka. Mereka sandarkan sesuatu yang tidak mereka sukai. Anak perempuan tidak mereka suka. Namun anak perempuan ini dianggap sebagai tadi nama malaikat. Malaikat tadi dianggap seperti anak perempuan. Padahal mereka sendiri tidak sukai anak perempuan. Maka inilah kebiasaan jahiliyah. Berarti gini Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang menginginkan anak, tidak perlu milih-milih. Wah, saya ini pengen yang laki-laki saja. Tergantung Allah takdirkan seperti apa. Kalau kita dianugerahkan misalnya laki-laki semua, ya disyukuri. Kalau ditakdirkan perempuan semua, disyukuri. Nggak boleh sampai protes. Wah, ini kok wedok meneh. Terus yang nanti neruskan itu siapa? Nggak boleh protes kayak begitu. Nanti kelakuannya sama dengan orang jahiliyah. Apapun yang diperoleh disyukuri. Karena ada keutamaan punya anak perempuan loh. Kalau di masa Islam, kalau punya anak perempuan, ini terutama kalau misalnya anak perempuan ini lebih dahulu meninggal dunia dibandingkan dengan orang tuanya. Kalau ada 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, maka akan membebaskan orang tuanya dari api neraka. Itu sampai keutamaannya disebutkan dalam hadis-hadis seperti itu. Nah, sekarang lihat kelakuan yang kedua di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah tidak ada jatah waris untuk anak perempuan. Ibnu Katsir menyatakan orang jahiliyah menjadikan seluruh jatah waris untuk laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan jatah sama sekali. Lihat, orang jahiliyah tidak membolehkan harta waris jatuh pada anak perempuan. Semua jatah waris dijatuhkan pada anak laki-laki saja. Namun ketika Islam datang, laki-laki dapat jatah, perempuan dapat jatah. Coba lihat di sini penjelasan. Setelah Islam datang, anak perempuan akhirnya mendapatkan jatah waris. Dalam ayat disebutkan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayni fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh seluruh harta, separuh harta. Baik, surat An-Nisa ayat 11 menunjukkan wanita atau anak perempuan dapat jatah waris. Namun lihat di sini sudah diisyaratkan laki-laki dapat 2 kali dari perempuan. Ya, ini kalau ada anaknya itu berapa? Ya, misalnya 4, laki-lakinya 1, perempuannya 3. Maka laki-laki ini nanti dapat 2 kali jatah 1 perempuan. Ya, 2 kalinya dia dapat. Bukan dibagi rata, bukan dibagi sama. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan seperti itu, beliau katakan karena laki-laki lebih punya banyak tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kalau dia punya anak, dia nafkahi lagi dari harta waris. Kalau punya istri, dia nafkahi lagi. Bebannya banyak, sehingga laki-laki diberikan lebih dibandingkan
perempuan. Jatah warisnya seperti itu. Tadi misalnya 4 anak nih, laki-lakinya 1, perempuannya 3. Berarti nanti laki-lakinya dapat 2, perempuannya 1, 1, 1. Totalnya berapa berarti? 2 tambah 3 berarti 5. Berarti laki-laki dapat 2/5, perempuan dapat 1/5, 1/5, 1/5. Ya, laki-lakinya dapat berapa? 2/5. Perempuan cuma dapat 1/5 saja. Masing-masing perempuan tadi dapat 1/5, 1/5, 1/5. Begitu cara pembagiannya. Adil di sini dalam ajaran Islam. Adil tidak menunjukkan harus sama. Ya, adil tidak menunjukkan harus sama. Ini anak kita kalau dalam anak saja itu coba lihat adilnya gimana. Ada anak itu, kita punya anak TK. Terus ada anak yang sudah besar SMA. Apa uang jajannya sama? Sama nggak uang jajannya? Enggak. Apa kita disebut tidak adil? Enggak, itu adil di situ karena bagi sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka pembagian 2/1 untuk laki-laki dan perempuan itu sudah sangat-sangat adil. Ya, jadi pembagiannya seperti itu. Terus di sini sebutkan jatah 2/3. 2/3 ini berlaku jika tidak ada anak laki-laki, semua cuma perempuan saja. Kalau cuma perempuan lebih dari 2, tadi kan disebutkan perempuan lebih dari 2, maka jatahnya jadi 2/3. Itu kalau tidak ada saudara laki-lakinya lagi, cuma perempuan saja, maka dapat jatahnya 2/3. Berarti diberikan jatah waris. Lalu kalau cuma anak perempuan saja, berarti tidak ada anak-anak laki-laki yang lainnya, dapatnya separuh. Ya, dapatnya separuh. Bapak ibu-ibu sudah pernah belajar waris? Belum. Sudah pernah bagi waris apa belum? Hah? Terus baginya gimana waktu itu? Rata ya tak? Iya. Wah, waris ini punya keadilan yang luar biasa. Dan kalau mempelajari waris untuk orang Indonesia gampang sekali. Kenapa gampang? Anaknya nggak banyak, istrinya juga nggak banyak. Istrinya cuma 1 kan? Wah, anaknya cuma 2-3 saja. Wah, gampang itu baginya. Yang rumit itu kalau istrinya 4, wah, terus anaknya berapa? Wah, ini dari anak yang dari mana lagi? Wah, ini anak dari mana lagi? Pusing itu mikirnya. Kalau cuma biasa saja, gampang sekali pembagiannya. Terus kita lihat lagi ya di masa jahiliyah yang ketiga. Di masa jahiliyah memiliki istri tidak dibatasi. Masya Allah, istrinya bebas. Bukan dibatasi 4. Boleh punya 8 boleh. Boleh punya 10 boleh. Terserah dia mampunya berapa. Ingat ya, tergantung mampu apa orang. Ya, kalau sudah kere ya sudah, gak usah mikir-mikir kayak gini. Coba lihat di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah sebelum Islam memiliki istri itu tidak dibatasi. Dari Qais bin Al-Haris, ia berkata, ketika aku masuk Islam, aku memiliki 8 istri. Masya Allah, 8 istri. Terus? Aku pun mengatakan kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Lalu beliau bersabda, pilihlah 4 saja dari ke-8 istrimu tersebut. Berarti dari 8 disuruh ceraikan 4. Disortir ya, disortir tadi. Ya. Suruh pilih, tinggalkan 4, ceraikan 4. Ya, yang jadikan istri sekarang ini cuma 4 saja, kemudian ya ceraikan 4. Kira-kira jenengan pilih yang tua apa yang nom? Sini nggak disebut ini. Bapak sudah pikiran ini. Ini di masa jahiliyah dulu. Ya, istri tidak dibatasi. Terus yang keempat, standar kebenaran pada orang jahiliyah adalah dilihat dari banyaknya orang. Nah, orang jahiliyah selalu nganggap benar itu kalau jamaahnya banyak. Ya, standar benar itu gimana? Pengikutnya banyak. Walaupun itu ajarannya gimana, pokoknya kalau pengikutnya banyak, wah itu berarti benar. Ya,
Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, di antara prinsip jahiliyah, mereka percaya bahwa standar kebenaran adalah jika banyak yang menganutnya. Itulah yang menjadi dalil pembenaran. Sedangkan kebatilan atau sesatnya sesuatu dilihat dari keterasingan dan pengikutnya yang sedikit. Ini lawan dari prinsip yang disebutkan di awal. Padahal prinsip semacam ini bertolak belakang dengan ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah, in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun." Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Baik. Surat Al-An'am ayat 116. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, di tengah-tengah kita yang ngaji itu lebih banyak atau yang nggak ngaji? Yang nggak ngaji yang lebih banyak. Yang sholat dibandingkan dengan yang tidak sholat lebih banyak mana? Yang tidak sholat. Yang tidak sholat ya toh? Nah, ini kalau di masa jahiliyah yang banyak itu yang benar. Makanya prinsip ini masih dibawa sampai saat ini. Itu tuh lihat dulu. Mereka itu ngaji sendiri dulu, nggak bareng-bareng kita. Nggak mau dengan yang umum yang sudah ada. Akhirnya yang ikuti ngaji itu yang dikatakan itu wong sesat tuh kayak gitu. Karena apa? Yang nggak ngaji itu banyak. Dia pakai standar banyaknya orang. Itu pakai standarnya orang jahiliyah. Karena kita mau taati itu semuanya, orang banyak itu akan sesatkan kita. Makanya Nabi SAW itu sifatkan kita itu berpegang teguh dengan al-jamaah, berpegang teguh dengan kebenaran. Wa in kunta wahdah, walaupun engkau hidup seorang diri di tengah hutan seorang diri, namun kamu sendiri yang berada di atas kebenaran, itu yang benar. Walaupun cuma satu orang, masyarakat semuanya beda dengan kita. Mending seperti itu daripada ikut yang banyak. Standar kebenaran bukan dilihat dari banyaknya orang, namun standar kebenaran bagaimanakah kita mengikuti dalil, mengikuti tuntunan. Terus yang kelima, orang jahiliyah senang meramal nasib. Nah, orang jahiliyah senang meramal nasib. Kita lihat. Orang jahiliyah dahulu ketika ingin pergi safar atau ingin mengadakan hajatan besar seperti pesta nikah, mereka terlebih dahulu mengundi nasib dengan anak panah. Ada 3 anak panah yang disiapkan. Salah satunya bertuliskan silahkan lakukan, satunya lagi bertuliskan jangan lakukan, satunya lagi tidak bertuliskan apa-apa. Anak panah dengan panjang yang sama tersebut itu dikumpulkan di suatu wadah, lalu dikeluarkan salah satunya. Jika keluar tulisan silahkan lakukan, maka perkara itu akan dikerjakan. Namun jika tertulis jangan lakukan, maka perkara tersebut tidak akan dilakukan. Jika keluar yang tidak bertuliskan apa-apa, undian nasib tadi akan diulang. Nah, ada berapa tulisan? 3. Ini busur panah dimasukin dalam wadah, nanti tinggal diacak, terus dipilih, dicabut ini. Oh, dapat tulisan silakan kerjakan, berarti hajatan tadi dilakukan. Kalau tidak dapat tulisan, jangan kerjakan. Oh, berarti kamu tidak boleh lakukan hajatan atau tidak boleh pergi ke safar. Namun kalau dapat tulisan kosong, diulangi lagi. Terus baca di bawahnya. Perkara yang dilakukan di atas, itulah yang dilarang dalam ayat berikut. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharapkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharapkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Nah, mengundi nasib dengan anak panah, karena disediakan berapa tadi anak panah? 3. Tulisannya silakan kerjakan, silakan lakukan, jangan lakukan, yang satunya lagi kosong. Ini mirip apa ya zaman ini ya? Hah? Ada nggak ini? Kalau mau melakukan hajatan,
Terus ini dulu tadi, tentukan nasib dengan itu. Apa kalau sekarang? Ya hitung-hitung hari itu. Iya kan? Dicocokkan kayak gimana itu, Mbah? Jangan sampai cocok dengan kematian si Mbah. Iya kan? Betul nggak? Nah, macam-macam nanti ada hitung-hitungannya sendiri kan? Nanti untuk tanggal nikahnya ada hitungannya lagi. Ahad itu berapa? Natunya watonnya berapa? Kliwon itu berapa? Kliwon hitungannya? Walu. Hafal. Paing? Paing berapa? Paing pinten? 9. Kok beda pendapat dalam hal ini? Khilaf ini kayaknya. Beda rujukan paling ya. Sama dengan itu. Kalau dulu pakai anak panah, sekarang punya hitungan-hitungan sendiri ya kan? Entah dia hitung sendiri juga bisa. Ada yang datangi orang yang sudah ahli untuk itu. Bawa sambil bawa apa? Teh, rokok, gula batu, snack. Baru suruh hitung itu. Ya, sama. Terus yang keenam, orang jahiliyah tidak mau taat kepada pemimpin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khana yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati wa la hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'atun, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan pada penguasa, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam ia tidak punya argumen apa-apa untuk membelanya. Barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat, maka ia mati seperti keadaan orang jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Terus keterangannya, mati jahiliyah yang dimaksud. Mati jahiliyah yang dimaksud adalah mati dalam keadaan sesat dan salah jalan, sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah, karena dahulu mereka tidak mau taat pada pemimpin. Bahkan mereka menilai aib jika mesti taat seperti itu. Namun bukanlah yang dimaksud mati jahiliyah adalah mati kafir, sebagaimana sangkaan sebagian golongan yang keliru dan salah paham. Nah, saya jelaskan hadis ini dulu. Ini dijadikan sebagai dalil sebagian kalangan harus ikut golongannya. Siapa yang tidak ikut golongannya, berarti dia punya sifat jahiliyah. Kalau dia tidak ikut golongan tersebut, tidak mau berbaiat. Tadi istilah mau berbaiat. Dia tidak mau berbaiat kepada pemimpin dalam kelompok tersebut, berarti matinya mitata jahiliyah. Matinya itu mati jahiliyah. Kelompok ini nyatakan orang yang mati jahiliyah mati kafir. Yang jelas pemahamannya keliru. Hadis ini dimaksudkan orang jahiliyah dahulu itu tidak punya pemimpin, gak mau itu punya pemimpin, diatur-atur sama pemimpin, gak mau. Karena dia mau hidup bebas, gak mau diatur-atur. Maka kalau ada yang taat pada dia itu tidak taat pada pemimpin seperti itu, maka sifat jahiliyah dimiliki, maka dia mati dalam keadaan matinya orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Bukan berarti mati kafir. Orang jahiliyah sifatnya dulu kayak gitu, gak mau ada aturan-aturan, maunya bebas. Ya, mereka tidak mau taat dengan perintah apapun dari penguasanya. Maka disebut tadi orang yang tidak taat pada pemimpin, mereka nanti matinya mati jahiliyah, karena sifatnya orang jahiliyah seperti itu. Nah, ini sifat jahiliyah yang keenam. Lengkapnya lebih daripada 100 sifat jahiliyah itu para ulama terangkan. Ada ulama yang menulis lengkap, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Masailul Jahiliyah. Wah, kalau itu mau dibedah itu semua yang ada di sekitar kita itu kena semuanya. Ya, malah bagus. Wah, berat tuh, saya nggak mau nanti jenengan nangis-nangis lihat kayak gitu. Ya, itu berat sekali. Ya, pernah saya bedah itu sampai selesai. Itu lebih daripada 100 perkara jahiliyah, lebih daripada 100.
Itu padahal tentang kejadian di masa lampau, namun kejadian itu masih diwarisi sampai saat ini. Seperti 6 hal tadi yang disebutkan dalam buletin ini. Itu baru sebagian dari 100 lebih loh. Ya. Dan ingat, kalau disebut sifat jahiliyah berarti sifat jelek. Itu bukan sifat yang bagus. Yang bagusnya gimana? Kalau manut pada tuntunan Kanjeng Nabi. Bukan manut pada tuntunannya orang-orang jahiliyah, ajaran-ajaran orang jahiliyah, namun manut pada tuntunan Kanjeng Nabi. Maka ikuti dalil, kita akan selamat. Namun kalau kita tidak ikuti dalil, ya jahiliyah saja yang ada. Seperti lagi misalnya Allah katakan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, hendaklah para wanita tinggal di rumahnya dan janganlah tabarruj, dandan seperti dandannya orang jahiliyah, berpenampilan seperti penampilannya orang jahiliyah. Dia nutup kepala, lehernya kelihatan. Itu diantara tafsirannya. Dia nutup kepalanya, lehernya itu kelihatan. Itu dandanannya, penampilannya ibu-ibu jahiliyah. Paham ini ibu? Ya, pingin jahiliyah apa ikuti tuntunan Nabi? Ya, kalau mau ikut tuntunan Nabi ya nutup auratnya sempurna, enggak separuh-separuh. Paham ibu? Mau pergi negal kek, mau pergi ke kantor kek, mau pergi ke pasar kek, sampai mau jemur pakaian saja, tetap nutup aurat. Itu dijaga. Ya, karena tugas wanita untuk nutup aurat itu perintah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk bahasan tadi. Baik, apa hukum jual bangkai untuk pakan ternak? Bangkainya apa yang dijual? Apa ini, pakan apa ini berarti? Ayam makan apa berarti? Oh, nggak boleh. Hewan yang kita asalnya boleh makan, kalau hewan ini diberikan bangkai, status hewan tersebut berubah jadi hewan jalalah. Apa hewan apa? Jalalah. Hewan jalalah itu yang makan najis. Bangkai itu najis. Misalnya tadi apa contohnya? Ayam makan apa? Lele makan pakan ayam yang mati, bangkai kan? Berarti dia makan najis. Lelenya jadi lele jalalah. Terus bisa dipulihkan nggak lele ini biar bisa dimakan lagi? Disterilkan, dipindahkan di kolam yang bersih. Ya, kemudian dikasih pakan yang bersih lagi beberapa waktu, baru itu bersih, baru boleh lelenya itu dimakan. Apa hukum minum yang di minuman itu ada semutnya dan ikut ke minum? Kan kita nggak minum semut. Ini kalau teh berarti yang diminum apa? Teh. Kecuali ada wedang minuman semut murni, haram. Namun kalau semutnya jadi ikutan, ini masuk kaidah. Sesuatu yang jika bersendirian punya hukum yang berbeda ketika bersama-sama yang lain. Kalau semut disendirikan saja, terus dimakan, diminum, nggak boleh. Namun kalau jadi ikutan, kok kita makan apa misalnya yang manis-manis ini ya, buah apa coba? Ya ada semut. Ya, misalnya kita makan buah, terus itu semutnya ikut ketelan, ya Allah ini ada rasa semut, itu dimaafkan. Karena maksud intinya kita makan buah. Kalau teh berarti kita minum teh, bukan minum semut. Paham ini ya? Maka dia cuma jadi ikutan. Apakah kotoran ayam itu najis? Pendapat yang tepat, walaupun di sini berselisih pendapat, para ulama yang paling bagus membaginya seperti ini. Hewan yang halal dimakan, kotorannya masih suci. Ayam berarti halal dimakan nggak? Halal. Berarti kotorannya itu tidak najis. Berarti kalau dari kotoran ayam boleh nggak dijadikan pupuk? Boleh. Sebaliknya
hewan yang haram dimakan, kotorannya, kencingnya itu najis. Contoh, kucing. Halal dimakan enggak? Sate kucing boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Terus kotoran dari kucing tadi najis atau tidak? Najis. Ya, itu dihukumi najis, sama seperti kotoran anjing dan hewan-hewan yang haram dimakan. Bolehkah sholat fajar dilakukan di rumah kemudian ikut sholat subuh berjamaah di masjid? Boleh, selama tidak telat. Kalau di rumah kok jarak ke masjid nantinya malah sudah rakaat pertama mau selesai, oh berarti kita sudah telat itu. Maka dipertimbangkan, kalau memang jarak dengan iqamah lama silahkan lakukan sholat sunnah fajar di rumah. Namun kalau cepat maka baiknya tetap lakukan di masjid. Bagaimana hukumnya mengadakan acara reuni? Boleh atau tidak? Masih boleh. Namun dijaga, nanti hal-hal yang mudorot yang masalah itu dicegah. Seperti apa? CLBK. Apa CLBK? Cinta lama bubarkan keluarga. Karena ketemu mantannya lagi pas reunian. Itu ditimbang-timbang walaupun ke 10. Ustadz, dalam menjawab salam sesuai tulisan Arabnya adalah wa'alaikumussalam. Ya betul. Tapi kebanyakan dari kita masih dengan wa'alaikumussalam. Pertanyaannya apakah ada beda-beda? Wah, ini nanti pembahasan bahasa Arab ini. Ya. Karena wa'alaikumussalam kita balas dengan isim ma'rifah. Ada alif lamnya, itu lebih punya makna lebih bagus dibandingkan waalaikumsalam tidak pakai alif lam. Itu maknanya sudah berbeda. Maka yang tepat jawabnya waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, namun apa? Waalaikumsalam. Saya sedang bersih paham dengan ibu saya. Karena itu saya membeli mobil kredit dari leasing. Karena sebelumnya saya kasih tahu bahwa leasing itu ada ribanya. Terus saya pernah diomelin karena saya tidak ikut memberi uang muka. Terus bagaimana saya harus menyikapi ibu saya? Pahamkan pada ibu dan tidak boleh membantu membeli mobil dengan cara kredit, kreditnya lewat leasing. Kok bisa begitu? Kapan-kapan baru penjelasannya. Biar tahu dulu saja. Biar mikir-mikir. Pada bab 37 kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa beramal dengan orientasi duniawi termasuk perbuatan syirik. Bagaimana dengan melakukan amalan ibadah seperti sholat duha, silaturahmi, sodako yang mempunyai faedah atau akan mendapatkan balasan rizki yang banyak supaya tidak jatuh pada perbuatan syirik? Kalau sholat duha, silaturahim, sodako itu memang disebutkan dalam hadis ada balasan-balasan dunia. Boleh dilakukan sholat duha dengan maksud itu. Namun saran saya tetap lakukan amalan-amalan tadi ikhlas karena Allah. Rizkinya mau dibuka ataukah tidak terserah Allah. Jadi tidak boleh protes kalau dia misalnya sholat duha sudah 5 tahun kok masih tetap miskin. Nggak boleh protes. Kalau dia protes, ya, kok ya Allah saya kok seperti ini, padahal saya rajin sholat duha, nggak berhenti ini selama 5 tahun. Oh berarti nggak ikhlas, berarti cuma cari dunia. Ketika sholat berjamaah yang menjadi makmum, anak-anak kecil yang belum balik, apakah belum dikatakan sholat jamaah dan pahalanya bukan 27 derajat? Yang menjadi makmum anak-anak kecil yang belum balik, tetap anak-anak kecil, bapak ibu-ibu, kalau anak-anak kecil ikut sholat berjamaah, ini saya imam, shaf depan, shaf kedua, shaf ketiga anak kecil semuanya, tidak ada dewasa, sudah dikatakan berjamaah. Anak kecil ini masuk dalam hitungan berjamaah, ya, jadi tetap masuk dalam hitungan berjamaah. Pahala berjamaah dapat.
ketika sholat berjamaah ada 3 orang, satu masih anak-anak belum balik. Ya, apakah posisi imam dan makmum sejajar dengan imam atau makmum di belakang 2 orang bersama anak tersebut? Kalau jamaahnya 3, imamnya depan, 2 orang di belakang anak-anak dengan orang dewasa tadi. Dalam satu kondisi saya melakukan sholat Isya dan Maghrib di waktu Isya jamaah takhir. Karena stasiun dan jadwal kereta masih lama, saya melakukan 3 rakaat Maghrib dan 4 rakaat Isya. Pertanyaannya, apa ini? Benarkah yang saya lakukan? Mengingat banyak yang meringkas hanya melakukan masing-masing 2 rakaat. Jika melakukan 2 rakaat, adakah syarat tertentu? Gini, ini dia jamaknya itu di mana? Kalau jamaknya masih di Jogja, stasiunnya masih di Jogja, tetap belum dikosor karena belum jalan, karena belum bersafar. Maka nantinya tetap maghribnya 3 rakaat, isanya 4 rakaat. Kecuali itu keretanya sudah jalan, misalnya mau ke arah timur, sudah sampai Solo, maka ketika di Solo itu dia lakukan maghribnya 3, isyanya 2. Karena sudah musafir. Namun kalau masih di Jogja, belum bersafar, mau berangkat belum mengkosor, masih boleh jamak namun tidak boleh kosor. Bolehkah kita menuntut ilmu atau mengikuti majelis jamaah? Aduh, ini tanya dengan jamaah yang biasa keluar-keluar nih ke masjid-masjid. Karena di masjid saya didatangi jamaah tersebut sudah menginap 4 hari ini. Kalau saya tidak memberikan kesempatan pada orang semacam itu untuk beri ilmu di masjid, karena nanti jamaah bisa dapat ilmu-ilmu yang nggak pas. Karena mereka bukan orang yang berilmu, mereka bukan orang yang ngaji. Untuk menyampaikan hadis itu berguru dulu, untuk menyampaikan tentang sholat itu berguru dulu. Ketika sudah berguru, nyampaikan nanti atas dasar ilmu, bukan pengalaman. Saya waktu kecil kayak gitu juga. Ya, namun orang tua saya tidak mengizinkan saya itu keluar 3 hari, 7 hari, nggak boleh, karena masih sekolah. Ngajak teman-teman itu. Ya. Kelirunya di mana? Kitab yang jadi rujukan bukan kitab rujukan para ulama. Hadis-hadisnya dhaif. Kisah-kisahnya enggak benar. Contoh satu kisah yang pernah saya baca. Ada sebuah kisah misalnya, ada seorang cuma berpikir seperti ini. Gimana kalau saya saja yang masuk neraka, saya penuhi neraka ini dengan badan saya saja nutupin neraka, yang lain enggak perlu masuk lagi. Cerita ini benar enggak? Ini cerita khurafat. Masa ada orang masuk neraka untuk nolong seluruh manusia loh, coba. Ya, emang dia siapa? Terus dia katakan dia mau besarkan neraka lagi. Wong neraka saja itu, dia mau tutup neraka tadi kan? Neraka saja itu batu dilempar dari atas tuh sampai mau jurangnya itu, sampai dasar neraka. 70 tahun perjalanan. Dia mau bayangkan badannya besar kayak apa nutupin neraka. Neraka itu besar sekali. Maka ceritanya cerita nggak masuk akal. Cerita-cerita khurafat semuanya. Cerita nggak benar. Dan itu tidak punya sanad sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau saran saya, mereka tidak boleh ceramah di masjid. Ya mau sholat saja. Nggak boleh kasih ilmu. Ya, kalau mau kasih ilmu ngaji dulu. Saya pernah dulu bawa mereka itu ke masjid, saya suruh ngaji. Kamu nggak boleh kasih ceramah, ikut ngaji saya. Kalau mau ngaji boleh tinggal. Kalau nggak mau ngaji pulang aja. Namun yang berikutnya bukan saya yang nggak izinkan, mertua saya nggak bolehin karena airnya habis. Ya, bukan masalah itu tadi karena airnya habis. Ya. Namun kalau ada saya suruh kalian nggak boleh ngisi. Saya mau ngajar kalian. Nggak boleh beri ilmu. Karena nggak punya ilmu kamu. Ya. Yang ada dia dengar itu orang yang punya ilmu itu sampaikan ilmu, dia ikuti ilmu tadi. Nggak boleh dia sampaikan ilmu dulu, belum tahapnya. Ustadz mohon jelaskan tentang takdir. Apakah kita boleh menyesali takdir? Tidak boleh.
dapat musibah, dapat sesuatu yang tidak pas dengan kita, tidak boleh katakan ya Allah ini takdir ini tidak baik untuk saya, nggak boleh. Ini protes sama takdir namanya. Bagaimana caranya supaya kita dapat menerima takdir? Imani takdir dengan benar, segala sesuatu yang Allah itu takdirkan itu pasti terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Namun ingat, tentang takdir itu jadi rahasia Allah. Besok pagi kita mau makan apa? Jadi rahasia Allah, bukan kita. Kita tidak tahu tentang takdir kita masing-masing. Justru kalau kita tahu tentang takdir, masalah untuk bapak ibu-ibu. Pengen tahu takdirnya jam 10 itu mau ngapain? Hah? Coba kalau dibocorkan satu takdir saja, jenengan pusing itu mikirnya. Ditakdirkan besok misalnya Pak, jenengan jam 10 dompet jenengan itu nanti hilang. Apa yang dia lakukan coba? Gelisah terus, tak jaga dompet ini pokoknya jangan sampai ada yang nyolong. Ada yang mau ngobrol dengan saya. Tunggu dulu, tak pegang dompet saya. Nanti jangan-jangan itu orang yang mau nyolong dompetnya. Coba lihat curiga sama orang, habis sudah khawatir lagi, serba khawatir. Baru satu takdir mau bocor itu, coba lihat. Belum takdir dia mau mati. Iya kan? Belum. Repot sekali. Maka urusan takdir biar Allah yang ngurus itu. Tugas kita beramal. Berarti kalau sekarang ngaji, ngaji. Nggak usah mikir, wah ini saya masuk surga atau masuk neraka. Bukan urusan kita. Cukup apa? Beramal. Di tempat kami, masjid kami ada seorang. Wah, ini sudah tak jawab nih jamaah tadi nih jamaah. Ketika saya sedang sholat, ada orang yang manggil-manggil. Dia tidak tahu kalau saya sedang sholat. Jadi kita lagi sholat nih, terus ada yang ucapkan salam atau manggil. Bagaimana caranya agar orang itu tahu kalau kita sedang sholat? Cukup keraskan bacaan sholat. Misalnya mau turun rukuk, Allahu Akbar. Dia tahu itu, itu lagi sholat berarti. Kecuali yang dengar itu nggak pernah sholat, nggak paham, dia panggil lagi, ngopo Pak Allahu Akbar. Malah nggak bisa ngobrol lagi. Kalau orang sudah biasa sholat, wis paham, Sami Allahu liman hamidah, berarti lagi sholat, gitu, ya. Ketika ngantar mayit ke kuburan atau masuk tanah ke kuburan, apakah sandal mesti harus dilepas? Disunahkan dilepas, namun nggak sampai wajib. Apa hukumnya pakai sandal di kuburan? Disunahkan dilepas. Ya, karena hadisnya ada yang menganjurkan seperti itu. Bolehkah menghajikan orang yang sudah meninggal dunia walaupun ketika masih hidup orang tersebut belum ada niat haji? Baiknya membadalkan haji, menghajikan orang lain untuk orang yang sudah punya niatan haji dan sudah punya kemampuan. Karena haji itu ditujukan untuk orang-orang yang mampu. Bagaimana cara istri menyikapi seorang suami yang susah untuk mengerjakan ibadah atau sholat? Walaupun istri itu sudah mengajak ataupun mengingatkan, tapi suami itu tetap tidak mau mengerjakan sholat. Suami malas, istrinya yang rajin sholat. Solusinya nasihati suami terus, tidak bosan-bosan ngajak suami. Yang kedua, ngajak ngaji, biar nanti sadar untuk mengerjakan sholat. Waduh, ini orang tak urus, wis. Pokoknya kaitannya dengan mau pemilu, kayak kampanye, kayak ngorang urus pokoknya. Saya mau ngaji aja, mendingan ngurus makan soto aja dibandingkan ini. Saya sebagai suami dikendalikan istri. Waduh, saya itu nggak mau dikendalikan istri. Dan setiap saya mau kasih uang ke orang tua saya yang sudah tua, tidak diperbolehkan oleh istri dengan alasan kebutuhan rumah tangga kita itu banyak. Bagaimana sebaiknya sikapnya yang terbaik buat orang tua? Istrinya mau diapain kira-kira ini bapak-bapak? Cari istri baru? Mau diganti ini? Enggak, dipahamkan. Istri dengan orang tua nanti jadinya bisa nafkahnya itu dua-duanya diberikan.
Awalnya kita bapak laki-laki itu berikan nafkah kepada istri. Namun suatu waktu ketika orang tua, satu, tidak punya kerjaan lagi. Dua, tidak bisa cari uang lagi. Gak punya uang apa-apa. Maka sebagai anak punya kewajiban beri nafkah kepada orang tua. Berarti terbagi nanti nafkahnya. Dia beri pada istrinya, anak-anaknya dia beri juga kepada orang tua. Istri wajib sadar hal ini. Terima. Dan ingat, kalau ini jadi nafkah yang wajib, banyak doa pada Allah. Setiap kita itu beri yang wajib itu dikeluarkan akan diganti. Bukankah malaikat setiap paginya itu akan doakan, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada laki-laki yang rajin keluarkan nafkah. Tadi kan keluarkan nafkah kan? Keluarkan nafkah pada istrinya, juga pada orang tua. Jangan khawatir, itu akan dapat ganti. Jadi istri harus mengizinkan hal itu, memperbolehkan. Suami pahamkan pada istri, harus bisa pahamkan. Istrinya sudah ngaji, saya yakin ini, ya, tinggal dipahamkan saja. Bagaimana menyikapi tetangga yang memelihara anjing? Karena sangat mengganggu sekali, dan banyak anak-anak kecil yang bermain anjing tersebut dan terkena najis. Kalau itu orang muslim nasihati. Orang muslim tadi, mudorotnya 3. 1, pahalanya setiap hari berkurang 1 kirot. 1 kirot itu sak gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya gimana? 8 km. Besar. 2, anjing itu najisnya najis mughalladhah. Apa mughalladhah? Najis berat. Apa resikonya? Dicuci najisnya tadi yang kena, misalnya pada wadah yang berisi air, dijilat anjing tadi, wadah tersebut dicuci 7 kali. Ulahunna biturab. Yang pertama itu pakai tanah. Yang ketiga, anjing punya mudarat. Malaikat sulit masuk dalam rumah orang yang memelihara anjing. Kalau itu, maaf, non muslim, nasihati baik-baik, ya. Nasihati, suruh diikat di rumah saja, nggak usah berkeliaran, karena nanti najisnya ganggu orang lain, ganggu tangga lain. Anak-anak muslim nggak paham, nanti kena najisnya gitu, ya. Pahamkan seperti tadi. Saya 2 lagi ya, ini kok numpuk ya pertanyaan hari ini. Apa pendapat Ustadz tentang Wali Songo? Wali Songo ada, baca buku Ustadz Zainal Abidin yang nanti akan ngisi tanggal 20 November di Darussolihin. Ini Mbah aja sudah punya bukunya itu, ya. Tentang Wali Songo lengkap, itu karena beliau neliti langsung. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana pandangan Islam tentang berziarah ke makam orang-orang soleh? Apakah bisa dijadikan perantara untuk berdoa? Gini, berdoa paling bagus dengan tawasul. Namun tawasul itu hendaklah dengan orang soleh yang masih hidup saja, tidak dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Apakah wanita yang ikut sholat berjamaah di masjid mendapatkan pahala lebih daripada sholat di rumah, Ustadz? Ibu-ibu pergi ke masjid, mau sholat di rumah itu pilihan. Mau sholat di rumah lebih baik, mau ke masjid juga tetap dapat kebaikan. Namun kalau ibu tetap di rumah, pahalanya banyak. Ke masjid ya opsional, pilihan. Sedangkan laki-laki tugasnya datang ke masjid. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pertanyaan yang lainnya ini numpuk minggu depan saja. Biar penasaran, besok datang lagi. Enggak malas ngaji. Ya, demikian yang kita bahas. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan, dan mungkin Allah panjangkan umur, memberikan kita rizki penuh berkah, kita diangkat dari masalah-masalah, dan juga diangkat dari musibah-musibah yang memberatkan, termasuk penyakit-penyakit yang berat. Mungkin sekitar kita, kerabat kita, keluarga kita semuanya dapat hidayah. Yang belum dapat hidayah, Allah berikan hidayah, dan semuanya dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan untuk masuk surga dengan mudah, dan dijauhkan kita semua dari siksa neraka. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.